Halo teman-teman seperjuangan, pada kesempatan kali ini saya tidak ingin kita hanya melihat angka atau data, tetapi menggali makna di balik setiap informasi yang kita bahas bersama. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang manipulasi resin akrilik head cure. Yang beranggotakan saya sendiri, Wawindi, terus ada Wahdania Rahma, ada Rifda Aisyah, terus ada Zahra, ada Suci Zubniazani, sama ada Ririn Pramudita, Windy Ngabalin, dan Stephen. Sebelum itu kita masuk saja ke manipulasinya. Apa sih resin akrilik itu? Resin akrilik adalah rantai polimer yang terdiri dari unit-unit metil metakrilat yang berulang. Kemudian manipulasi material e-cure akrilik adalah meliputi pencampuran bubuk dan cairan untuk membentuk suatu adonan yang ditempatkan ke dalam gipsum untuk proses perebusan. Rasio powder banding liquid adalah 2,5:1 atau 3:1. Selanjutnya, tahap polimerisasi. Tahap pertama, adonan seperti pasir atau sandy state. Tahap kedua, adonan seperti lumpur basah atau mushy state. Tahap ketiga, adonan apabila ditarik akan membentuk serat atau stringy state. Tahap keempat, adonan seperti plastis atau dog state. Tahap kelima, adonan seperti karet atau rubber state. Tahap keenam, adonan seperti kaku dan keras atau stiff state. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada pipet rahang atas dan bawah, dan kedua ada press, dan ketiga ada round mold dengan spatula. Bahannya terdiri dari bahan powder akrilik, head cure, dan liquid. Baik, kita lanjut saja ke manipulasinya. Selanjutnya cara manipulasinya adalah yang pertama mengoleskan CMS pada mold yang telah ditanamkan di kuvet dan menunggunya sampai kering. Menyiapkan powder dan liquid sesuai takaran. Kemudian memanipulasi bahan dengan menuangkan liquid ke wadah dan dicampurkan dengan powder. Kemudian diaduk sampai homogen. Kemudian wadah ditutup dan didiamkan. Kemudian adonan berbentuk stringy state yang masih berserat. Kemudian adonan berbentuk dog state dan tidak lengket lagi. Setelah adonan berbentuk rubber state dan seperti karet, maka diaplikasikan ke mold. Setelah seperti karet, maka diaplikasikan ke mold dan disesuaikan dengan bentuk moldnya. Ditutup dengan plastik dan ditutup dengan kuvet lawang hingga terkunci rapat. Selanjutnya dilakukan press hingga metal-metalnya melekat dan tidak ada celah. Setelah dipres, selanjutnya membersihkan sisa-sisa bahan. Setelah dibersihkan, maka dilakukan pengepresan tanpa plastik. Kemudian proses curing atau pemanasan 30 menit. Setelah itu angkat kuvet dan diamkan selama 30 menit. Setelah dingin, kuvet dibuka. Setelah akrilik head cure sudah terbentuk, maka selanjutnya mengeluarkan resin akrilik dari mold dengan hati-hati. Kesimpulannya, manipulasi material head cure akrilik adalah pencampuran bubuk dan cairan untuk membentuk suatu adonan yang ditempatkan di molding gipsum untuk proses curing atau perebusan. Adapun rasio powder banding liquid 2,5:1 atau 3:1. Adapun tahapan polimerisasinya, tahap pertama sandy stage, tahap kedua mushy stage, tahap ketiga stringy stage, tahap keempat doggy stage, tahap kelima rubbery stage, dan tahap keenam rigid stage. Demikianlah presentasi dari kami, sekumpulan suara yang mencoba merangkai makna di setiap kata. Adapun kata-kata dari kelompok kami, hidup adalah perjalanan tanpa kepastian. Namun,
setiap langkah ada harapan dan keyakinan. Jangan takut pada kegagalan, karena di balik rintangan pasti ada kesempatan. Mari melangkah dengan keberanian dan bersama kita wujudkan impian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.